Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini semua sehat selalu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari di pekan kedua kita dalam rangka belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Oke, insya Allah pagi ini kita masih berada di materi biografi dan ini adalah materi terakhir. Sebelumnya kita review dulu tentang pembelajaran kita yang lalu, bahwa sebelumnya kita sudah belajar dalam biografi ini tentang struktur dan unsur-unsur biografi. Nah, insya Allah untuk hari ini adalah pembahasan terakhir dari biografi. Kita akan membahas tentang kebahasaan atau ciri-ciri atau kaidah kebahasaan yang biasanya ada di dalam biografi. Oke, kita mengulang dulu yang kemarin ya. Masih ingat kalau kita ulang kemarin, biografi itu ada berapa unsur di dalamnya? Dari unsur itu kemarin kita simpulkan pengertiannya. Oke. Ya, biografi itu pertama dia adalah sebuah tulisan yang di dalamnya berisi rangkaian peristiwa ya. Rangkaian peristiwa seorang tokoh yang memiliki karya atau prestasi dan memberikan inspirasi. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi, biografi itu sebuah tulisan yang di dalamnya memuat rangkaian peristiwa atau kisah hidup seorang tokoh yang memiliki prestasi atau karya, kemudian dia juga memberikan inspirasi. Oke. Untuk strukturnya, teks biografi masih ingat ada apa saja di dalam teks biografi strukturnya? Oke, pertama ada orientasi. Oke, orientasi atau bisa disebut ini pengenalan. Di dalamnya ada apa saja kemarin? Iya, di dalamnya akan memuat latar belakang dan identitas. Oke, kemudian yang kedua dari struktur teks biografi itu adalah rangkaian peristiwa. Ya. Rangkaian peristiwa biasanya di dalamnya akan disampaikan apa saja? Oke, alur ya. Alur kejadian. Karena di situ adalah rangkaian. Alur kejadian biasanya dari mulai dia pertama berkarir sampai dia menghasilkan karya atau prestasi, dan kemudian biasanya di dalamnya akan dimuat karya-karyanya dia. Karya-karya atau prestasinya, apa saja yang sudah dia raih. Dan terakhir, di dalam sebuah biografi akan ada reorientasi, atau di sini biasanya kesimpulan atau penilaian dari si penulis biografi itu sendiri. Oke, tadi kita sudah mereview sedikit apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke materi kaidah kebahasaan teks biografi. Tapi sebelum Ustazah melanjutkan tentang materi ini, Ustazah mau tebak-tebakan dulu sama kalian. Adakah yang pernah mendengar lagu berikut? Ustazah akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti kalian tebak ya itu lagu apa. Oke. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu.
sempurna. Asik. Oke, ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar itu lagu siapa? Lagu apa? Oke, yap. Itu lagunya Andra and the Backbone. Kalau yang belum tahu boleh cari di YouTube ya. Andra and the Backbone, judulnya Sempurna. Nah, kenapa Ustazah nyanyiin lagu itu? Ada yang mau Ustazah bahas dari lagu itu. Oke, kita akan bahas ya. Nah, di dalam lagu tadi kita bisa lihat liriknya seperti ini. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, bla bla bla. Oke. Nah, di sini ada dua kata yang sampai diulang 3 kali. Pertama adalah kau, yang kedua adalah adalah, ya. Ini adalah. Oke. Nah, kata adalah di dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut sebagai kata deskripsi. Oke. Kata deskripsi. Apa itu kata deskripsi? Yaitu kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi secara rinci. Tujuannya untuk merinci, ya, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Oke. Nah, kita lihat di sini, kalau kita perhatikan kata adalah ini dia mendeskripsikan atau menjadi jembatan informasi rinci dari kata sebelumnya. Kata kau ini dideskripsikan oleh si penulis ini sebagai darahku. Nah, kata deskripsi ini akan sering kita temukan di dalam sebuah teks biografi. Kenapa? Karena di dalam teks biografi itu biasanya akan banyak mendeskripsikan tentang tokoh, baik identitasnya maupun sifatnya atau karakternya. Oke. Nah, teks deskripsi ini jenisnya banyak, tidak cuma adalah, tetapi kamu juga bisa menemukan contohnya seperti kata merupakan. Kata merupakan ialah, bahwa, atau kata-kata yang lainnya yang memang ketika itu digunakan dia mendeskripsikan. Oke. Biasanya ini kalian temukan dulu waktu kita belajar di teks observasi itu sebagai kopula ya, atau kita sebut sebagai konjungsi deskripsi. Gitu. Mengerti sampai sini? Oke. Jadi kebahasaan pertama dari teks biografi adalah dia akan banyak menggunakan kata deskripsi. Sekali lagi, akan banyak menggunakan apa? Kata deskripsi. Oke, kita langsung contohnya seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah penggalan dari sebuah teks biografi. Kira-kira yang mana teks atau kata deskripsi di sini? Kalimat yang mengandung kata deskripsi. Oke, di sini kita lihat dia adalah R.A. Kartini dikenal sebagai pejuang emansipasi. Sebagai pejuang emansipasi. Ini adalah kata deskripsi. Dia adalah tokoh pelopor. Adalah tokoh pelopor. Ini juga kata deskripsi. Bisa kita perhatikan lagi di bawahnya. Nah, kita lihat di sini. Pada zaman itu perempuan tidak boleh. Nih, di sini paling terakhir ada karena Kartini adalah anak dari Raden Mas. Oke. Kartini adalah anak dari Raden Mas. Nah, ini adalah kata deskripsi atau kalimat yang mengandung kata deskripsi. Oke, selanjutnya kebahasan selanjutnya apa? Nah, sebelum masuk ke kebahasaan selanjutnya, kita simak dulu video berikut. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan
dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Oke, bagaimana tadi lagunya, enak? Enak ya. Oke, sekarang kita bahas dari liriknya ya. Kita bukan mau ngebahas isi liriknya, tapi kebahasaannya. Nah, di dalam lirik lagu tersebut ada satu kebahasaan yang ternyata itu sering digunakan juga di dalam teks biografi. Apa itu? Yaitu adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu. Oke, kata keterangan yang menunjukkan waktu. Nah, apa itu kata keterangan yang menunjukkan waktu? Maksudnya adalah kata, mau itu kata keterangan atau kata sambung atau kita sebut sebagai konjungsi atau kata hubung atau kata keterangan yang berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang kita lihat lirik di samping. Oke, ini ada manakala hati menggeliat mengusik renungan. Di sini ada kata manakala. Manakala itu mungkin kalau bahasa bakunya itu tatkala ya. Nah, itu menunjukkan waktu. Itu adalah kata keterangan waktu saat. Nah, kemudian di sini ada lagi di baris ke 2, 3, 4, 5, saat aku tak lagi di sisimu. Saat. Nah, saat ini merupakan kata keterangan waktu. Oke. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kata selalu, nah ini juga merupakan kata keterangan waktu atau kata yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, kemudian saya juga ada di di bawahnya ada saat aku tak lagi di sisimu. Ya. Nah, ini adalah kata-kata ini contoh dari kata keterangan yang menunjukkan waktu, atau bisa juga kata sambung. Jadi di dalam teks biografi bisa menggunakan kata keterangan, bisa menggunakan kata sambung. Contoh lain misalnya kata keterangan waktu itu seperti selama, atau langsung ke tanggal, misalnya pada tahun berapa ya, atau langsung waktu, misalnya siang gitu kan, masa muda, masa. Nah, kalau contoh kata sambung kita tahu atau kita sebut sebagai konjungsi temporal itu seperti kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Nah, di dalam teks biografi kita akan banyak menggunakan kata keterangan waktu atau kata sambung, atau bisa kita sebut juga kata keterangan atau kata sambung yang berhubungan dengan waktu. Oke, jadi kaidah kebahasan kedua di dalam teks biografi adalah apa? Kata keterangan atau kata sambung yang berhubungan dengan
waktu. Saya ulangi, kebahasaan kedua dalam teks biografi adalah kata keterangan atau kata sambung berhubungan dengan waktu. Oke, sekarang kita perhatikan ada satu contoh biografi. Tahun 1962 Dr. Hasan Sadikin diangkat menjadi dekan. Tahun 1962 ini adalah kata keterangan waktu. Oke, kemudian pada bulan Agustus ini adalah kata keterangan waktu pada bulan Agustus. Ya, beliau menggantikan. Nah, di sini adalah kita bisa lihat perjuangannya untuk terus bahkan di tengah-tengah sakit. Nah, di tengah-tengah sakit yang dideritanya, ini adalah kata keterangan waktu. Di usia yang masih muda, kita lihat ke bawahnya, di usia yang masih muda, Hasan Sadikin meninggal dunia tanggal 16 Juni. Ini adalah semua kata keterangan yang berhubungan dengan waktu. Lanjut setelah kemudian, ya. Nah, di sini Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin dibangun atau diresmikan pada tahun, pada tanggal. Oke. Selama masa penjajahan Jepang, ini juga adalah kata keterangan waktu. Setelah Indonesia merdeka, ini kata keterangan waktu pada 1965. Itu kata keterangan waktu. Jadi kita ulangi bahwa kaidah kebahasan kedua dari teks biografi adalah adanya menggunakan kata keterangan atau kata sambung yang berhubungan dengan waktu. Ya, untuk kebahasaan selanjutnya yang ada di dalam teks biografi, ini jenis kebahasaan ini sudah sering kita bahas dan insya Allah kayaknya kalian sudah cukup kenal baik dengan kebahasaan ini. Yaitu kebahasaan selanjutnya yang akan kita temukan di dalam teks biografi adalah verba mental. Apa verba mental itu? Ya, kata kerja atau ya verba atau kata kerja yang biasanya dilakukan oleh non fisik atau biasanya oleh jiwa atau pikiran, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga akan menemukan verba material. Nah, kalau verba material apa dia? Ya, lawan dari verba mental. Kemudian kita juga akan menemukan kata ganti. Di dalam teks biografi akan banyak kita temukan kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Kenapa menggunakan kata ganti orang ketiga? Karena di dalam teks biografi dia menceritakan seseorang. Oke. Nah, kata ganti di sini bisa kata ganti tunggal atau jamak. Kata ganti tunggal seperti apa? Seperti dia, ia. Kalau kata ganti jamak, mereka. Oke, gitu. Oke, itu tadi kebahasaan yang akan sering muncul di dalam sebuah teks biografi. Terakhir, kita akan simpulkan ada apa saja di dalam teks biografi, ada kebahasan apa saja yang akan muncul di dalam teks biografi. Ya, yang pertama, tadi di dalam teks biografi akan kita temukan kaidah kebahasan berupa kata deskripsi. Kemudian yang kedua adalah kata keterangan atau kata hubung, kata sambung yang berhubungan dengan waktu. Dan yang ketiga adalah verba mental, keempat verba material, dan kelima adalah kata ganti orang ketiga. Oke, itu tadi materi hari ini tentang kebahasan teks biografi. Untuk selanjutnya, jika kalian belum memahami, kalian bisa mengulang video ini. Jika belum memahami, kalian bisa menanyakan atau bertanya di komentar. Oke, komentar Classroom. Nah, jika kalian sudah memahami dengan baik materi hari ini, silakan kalian buka link tugas atau bagian tugas di Classroom dan silakan kalian kerjakan tugas yang ada di sana, yaitu kuis. Oke, itu dulu yang Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dimudahkan dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.